Bismillah. Pada video kali ini Ulun akan sharing kepada kawan-kawan seberataan tentang pentingnya kita mengatur seat duduk eh, grup kita atau jamaah umroh yang kita bawa lah. Nah, kawan-kawan seberataan, dalam kesempatan ini Ulun sama sekali tidak bermaksud menggurui, Ulun sama sekali tidak bermaksud melajari bebuhan pian karena Ulun yakin kawan-kawan di sini seberataan insya Allah sudah cukup berpengalaman lah. Kalaupun misalnya belum berpengalaman, jadikan ini sebagai momentum bagi kita untuk mau belajar supaya kita kena pantas untuk menjadi seorang tour leader, menjadi pendamping umroh berikutnya. Nah, teman-teman seberataan, di beberapa grup ulun perhatikan ini ada kekhawatiran jamaah umroh, yaitu mereka-mereka yang berangkatnya bersama keluarga, mungkin suami istri atau mungkin dengan keluarga besarnya lah. Ada mungkin yang berangkat 7 orang, 5 orang, atau mungkin 10 orang seperti itu. Nah, mereka ini biasanya selalu berharap dan pasti ya selalu berharap tempat duduknya itu berdekatan selama di pesawat. Baik di domestiknya dari Banjarmasin ke Jakarta misalnya atau ke Surabaya, maupun yang internasionalnya yang tujuannya ke Mekah, yang tujuannya landing di Madinah atau landingnya di Jeddah. Mereka berharap itu satu deretan, satu keluarga berdekatan semuanya. Kenapa seperti itu? Wajar lah ya, karena biasanya penerbangan itu ke perjalanan jauh, jaraknya waktunya juga cukup lama, antara 9 sampai 11 jam kita di jalan. Tentu kita akan lebih nyaman kalau kita berada di samping keluarga dekat kita. Nah, kawan-kawan seberataan, eh, berdasarkan pengalaman lah, pengalaman pertama, kedua, dan ketiga, untuk pengalaman pertama memang waktu itu belum bisa mengaturkan karena kada tahu kayak apa cara mengaturnya. Tapi jamaah sejak pengalaman pertama aja sudah mulai komplain. Kenapa nih tempat duduknya kada diatur, Jan? Nah, nah sementara yang ulun ketahui kawan-kawan di travel pun di manajemen tahunya itu ada kewenangan kawan-kawan yang dari pihak tiketing. Artinya di luar manajemen memang itu. Nah, teman-teman seberataan, tips yang bisa ulun bagikan kali ini adalah ketika pian menjadi tour leader, diamanahi menjadi tour leader, pian sudah harus siap dengan mental itu. Artinya, pian jangan berekspektasi bahwa tulak ini nyaman, tulak ini gampang, wow, umroh gratis, seperti bukan. Bukan hanya sebatas itu, tapi pian harus tahu juga tugas-tugas pian. Nah, salah satu daftar tugas itu ya tadi tentang mengatur seat jamaah. Nah, jadilah begitu P sampai di bandara, P sudah akan diberikan manifest oleh pihak kawan-kawan dari manajemen, oleh pihak manajemen diberikan manifest. Di situ P akan melihat karena berdasarkan warna biasanya. Siapa yang tulak sorongan, siapa yang tulaknya sekeluarga, siapa-siapa yang keluarga 5 orang, 7 orang, atau 10 orang, misalnya P sudah melihat di situ. Nah lah, jadi P sudah bisa membayangkan nih karena lah seberapa beragamnya jamaah pian. Lalu, begitu pian sampai di bandara, kawan-kawan manajemen karena bahkan dibantu oleh pian juga untuk membagikan ID card, paspor, dan tiket pesawat. Kalau ini sudah dibagikan, selanjutnya pihak yang memberikan sedikit arahan kepada jamaah pian, lalu karena jamaah akan kita giring untuk masuk ke dalam ruang tunggu melalui check-in ya, melalui proses check-in kayaknya. Nah, di dalam proses check-in nanti, kawan-kawan sebenarnya biarkan jamaah megang tiketnya masing-masing. Nah, ulun punya kebiasaan kalau jamaah ulun biasanya, jamaah yang ulun bawa biasanya itu ulun arahkan untuk paspornya masukkan ke dalam tas karena paspornya ada dokumen yang sangat penting. Tanpa paspor pengen kada aku berangkat, tanpa paspor pengen kada aku bulik lah. Jadi paspor yang masuk ke dalam tas, itu yang pertama. Yang kedua, ID cardnya pastikan dikalungkan di hadapan piang, kalungkan ID card, jangan kaina, jangan nanti, karena begitu sampai di Saudi nanti KTP-nya kada berlaku. Yang kita asih itu adalah ID card lah. Lah, lalu yang ketiga, tiketnya masukkan di kantong terdekat yang di daerah yang mudah menjangkau. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika kenanya masuk waktu check-in, pastikan petugas akan minta mana tiketnya supaya ia mudah mengambil. Kada bongkar-bongkar lagi, kada bongkar-bongkar tas lah. Jadi masukkan dalam kantong terdekat. Nah, oke. Okay? Nah, sesampai di ruang tunggu, baru kena pian putiki kembali tiket-tiketnya. Disinilah pian mulai mengatur. Walaupun mengatur tempat duduk ini nanti ada dua pilihan, tergantung kondisi lah. Aku sebutkan yang kedua dulu. Nah, yang pilihan kedua itu adalah ketika misalnya mungkin waktu yang sempit, pihak sudah terburu-buru masuk ke dalam, karena sempat lagi mengatur membagikan tiketnya, maka pilihan kedua ini berlaku, yaitu kapan?
Masukkan aja jamaahnya ke dalam pesawat, ke dalam maskapai. Setelah masuk dalam pesawat, kita biarkan jamaah duduk sesuai tiketnya masing-masing. Duduknya tempat itu. Arahkan pada jamaah, jangan berpindah-pindah dulu. Kapan pindahnya? Pindahnya adalah ketika pesawat sudah mulai stabil. Jadi Pak Bu, kawan-kawan seberatan, waktu kita masuk ke dalam pesawat, itu semua kru akan sibuk fokus mengaturkan penumpang, baik penumpang umroh maupun penumpang domestik biasa. Jadilah kita jangan menambah kesibukan kru ini, jangan kita menambah kesibukan pramugaranya, biarkan kita duduk dulu seberataan. Setelah pesawat terbang, mulai mulai take off, lalu karena pesawat sudah mulai stabil, sudah mulai kawa jalan dengan normal, terbang dengan normal, lalu karena di pesawat di atas kita itu, di atas kursi kita ada karena gambar sabuk pengaman kita lah, ada gambar sabuk karena sudah mulai dimatikan. Nah, artinya itu penumpang sudah mulai boleh berdiri, mulai boleh jalan ke WC misalnya. Nah, saat itulah dia bisa mulai koordinasi. Koordinasi itu bisa dia minta tolong kepada tour leadernya untuk bisa minta diaturkan, atau P bisa juga minta ke pramugari atau pramugaranya, Bapak aja, Mbak itu orang tua saya, Mbak itu istri saya mau duduk di sebelahnya, minta diaturkan seperti itu lah. Nah, harapan ulun semua kawan-kawan atau semua jamaah Embun Nabawi Wisata itu semuanya bisa kompak, bisa saling memahami, bisa mau mau supaya sini mau bertukar tempat lah. Nah, oke. Itu tadi pilihan kedua lah. Kita akan mundur ke pilihan pertama. Pilihan pertama ini adalah Pian menarik kembali tiket-tiketnya waktu sudah di ruang tunggu. Pian tarik kembali, lalu Pian klasifikasikan jamaah dari yang terbanyak jumlah grupnya, keluarganya. Misalnya ada 10 orang, ada 7 orang, 5 orang. Nah, Pian kumpulkan dari terbanyak dulu. Pian susun dulu tiketnya. Tiket ini harus berdasarkan nomor urut. Biasa pesawat itu misalnya lah, katakan ada, ada berapa baris, misalnya anggap ada 40 baris misalnya ke belakang, 47 nggak ada salah, 47 baris misalnya ke belakang lah. Nah, kalau kiri ke kanannya itu A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Sedangkan kalau ke belakang itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau yang sekeluarga, yang 10 orang, upayakan pian membagikannya di angka terdekat. Misalnya gini, misalnya pian dapatkan tiket kita itu nantinya mungkin dari urutan nomor 10 misalnya. Jadi 10, 11, dan seterusnya itu ke belakang lah. Jadi tadi pengen utamakan, pengen bagikan kepada jamaah yang jumlahnya banyak dulu, grup sekeluarga dulu, yang tadi 10 orang misalnya. Pengen julungi dulu. Nah, Bu, nomor 10 sampai nomor 11 misalnya itu diisi oleh jamaah yang grupnya terbanyak, keluarga terbanyak. Lalu kena untuk yang kedua, jamaah yang grupnya terbanyak kedua, misalnya mungkin ada 7 orang misalnya. Nah, pengen julungi tiket yang terdekat jumlahnya, yang terdekat jaraknya. Upayakan jangan jauh-jauh jaraknya itulah. Nah, ini atur sedemikian rupa di ruang tunggu. Nah, sedangkan jamaah yang sorongan itu bebas aja, yang duduk di mana aja, kada masalah. Itu juga kan tiket sisa penjulungi. Nah, tiket yang berdampingan, yang berdekatan, utamakan penjulung kepada jamaah yang berkeluarga. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Dengan demikian, insya Allah jamaah akan merasa puas, merasa senang, merasa pelayanan Embun Nabawi Wisata ini bagus. Nah, manfaatnya teman-teman seberataan, bagi tour leader, manfaatnya adalah pihak akan mendapatkan testimoni yang baik dari jamaah. Begitu pihak mendapatkan testimoni yang baik, dan karena nama pian harum, dan skill pian atau kelebihan pian ini menjadi nilai tambah bagi jamaah, dan ini nanti akan sampai ke manajemen insya Allah. Begitu sampai ke manajemen, karena maka mudah-mudahan manajemen puas, jamaah puas. Selanjutnya kira-kira begitu ada misalnya kesempatan untuk menjadi tour leader kembali, mudah-mudahan dia akan dipilih menjadi tour leader berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.